Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di video pembelajaran Fisika Dasar 1 sebagai mata kuliah tahap persiapan bersama untuk mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan. Yap, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang suatu topik baru, yaitu berkaitan dengan fluida. Nah, kalau pada pembelajaran sebelum-sebelumnya kita kan banyak berkutat gitu tentang benda padat gitu ya. Nah, sekarang kita akan bergerak mempelajari suatu jenis wujud benda yang lain, yaitu fluida. Kemudian pada kesempatan kali ini khususnya fluida yang sifatnya statis. Nanti kita akan ketahui bersama apa-apa saja yang bisa kita pelajari tentang wujud benda ini, yaitu fluida yang sifatnya statis. Kemudian sebelum kita bergerak jauh ke fluida, kita ingat-ingat lagi bahwa ada beberapa jenis dari wujud benda gitu ya. Nah, yang sangat familiar bagi kita bersama yaitu ada 3 jenis. Yang pertama solid atau zat padat, kemudian ada liquid atau zat cair, kemudian ada gas. Nah, ternyata ada beberapa jenis dari wujud benda yang lainnya. Di antaranya yaitu plasma, kemudian Bose-Einstein condensate. Nah, ini mungkin bagi saudara-saudara sekalian masih sedikit asing ya. Nah, tetapi yang akan kita pelajari mungkin tidak sampai ke sana, tidak sampai ke plasma dan Bose-Einstein condensate, begitu. Kemudian kita akan sedikit review di yang ketiga pertama tadi, yaitu zat padat, lalu zat cair, kemudian dan gas, gitu ya. Nah, apa sih kira-kira yang membedakan ya? Nah, yang pertama misalkan untuk zat padat, ternyata zat padat ini dia memiliki bentuk yang tidak mudah berubah, gitu ya. Kemudian mestinya ini berkaitan juga dengan karakteristik partikel-partikel penyusunnya. Kalau di dalam zat padat, partikel-partikel penyusunnya itu dia tersusun rapi, kemudian terikat kuat, sehingga partikel-partikel ini tadi tidak sangat mudah untuk bergerak ke sana kemari, gitu. Itulah yang kemudian mengakibatkan zat padat ini cenderung bentuknya sangat atau tidak mudah untuk berubah, kecuali memang kalau diberi gangguan yang besar dari luar, begitu ya. Sedikit berbeda dengan zat padat ini, yaitu zat cair, di mana dia karakteristik bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, wadah yang ditempati oleh si zat cair itu, gitu ya. Tentu saja sama dengan zat padat, di mana karakteristiknya ini berkaitan sama bagaimana partikel-partikelnya itu tersusun sehingga membentuk zat cair tersebut. Ternyata partikel-partikelnya ini dia dapat bergerak bebas gitu dibandingkan dengan yang si zat padat tadi. Dia cenderung lebih bebas gitu ya. Tentu saja dikarenakan ikatan antar partikel-partikelnya tidak sekuat dibandingkan dengan zat padat. Nah, kemudian ada yang lebih bebas lagi, partikel-partikelnya ini bisa bergerak bebas, yaitu wujud benda berupa gas gitu ya. Jadi si gas ini jauh lebih bebas lagi, partikel-partikelnya dapat bergerak dibandingkan dua yang pertama tadi, yaitu zat padat dan zat cair. Tentu saja di sini dikarenakan ikatan kimia antar partikel-partikelnya tidak sekuat seperti zat padat dan zat cair, gitu ya. Kemudian dari dua yang terakhir, yaitu zat cair dan gas atau liquid dan gas, itu bisa kita kategorikan sebagai suatu golongan fluida, gitu ya. Jadi nanti kalau kita membahas tentang fluida, diantaranya bisa benda yang wujudnya zat cair atau gas gitu ya. Jadi tidak cuma zat cair saja, tetapi fluida itu termasuk gas juga begitu.
Oke, kita sekarang sudah mengerucut ya. Fluida itu berarti kita membahas zat cair dan gas. Nah, kemudian kita ingin mendetailkan lagi gitu, bagaimana karakteristik dari zat cair dan gas ini. Tadi sudah sedikit disinggung bahwa dia zat cair maupun gas bentuknya bisa sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Kemudian kalau berkaitan dengan volume, sedikit berbeda. Kalau zat cair itu volumenya tertentu atau memiliki nilai tetap tertentu begitu ya. Kemudian bentuknya saja yang bisa berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Tetapi kalau gas ini dia bisa jadi volumenya itu tidak tentu atau bisa berubah-ubah selain bentuknya juga. Kemudian tadi juga sedikit sudah disinggung bahwa jarak antar partikelnya kalau zat cair dan gas ini cenderung lebih jauh-jauh atau lebih renggang begitu. Karena dia bisa bergerak dengan bebas. Tetapi yang gas ini jauh lebih renggang jaraknya, jarak antar partikel-partikelnya kemudian juga lebih bebas begitu. Nah, kemudian sehingga kita memiliki gambaran umum apa sih fluida itu, gitu ya. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir, kemudian bentuknya seperti wadah yang ditempatinya, gitu ya. Kemudian ada poin penting selanjutnya di mana atom-atom atau molekul-molekul penyusun dari fluida ini dia cenderung bisa bergerak bebas, begitu. Nah, selanjutnya kenapa sih kok kita penting untuk mempelajari fluida gitu ya? Nah, kita sendiri sudah sangat paham tentunya bahwa di kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari benda yang wujudnya fluida ini. Gitu ya, baik itu zat cair maupun gas. Tentu saja kita kan bernafasnya dari menggunakan gas gitu ya. Kemudian kita minum juga dari air yang wujudnya zat cair. Kemudian di dalam tubuh kita sendiri, misalkan ada darah gitu ya, itu pun sebagai salah satu bentuk dari fluida. Itulah kemudian kenapa kita sangat penting sekali di dalam mempelajari fluida, karena fluida ada di mana-mana di sekitar kita. Nah, kemudian jika kita kaitkan sama misalkan teknologi kita gitu ya. Di sini ada contoh misalkan bendungan, tentu saja bendungan air. Di situ ada air tentunya ya. Kemudian di sini ternyata ada karakteristik yang sedikit berbeda di sini. Kalau kita lihat di gambar, di mana di sini airnya cenderung diam, kemudian di sini mengalir begitu. Nah, kedua fluida ini atau zat cair ini dia tentu saja karena keadaannya berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, itulah kenapa sangat penting kita pelajari perilaku fluida ini. Tentu saja kaitannya agar teknologi kita tepat begitu. Selanjutnya, ini contoh yang lain bagaimana pentingnya kita mempelajari fluida. Misalkan ada suatu perusahaan otomotif mobil gitu ya, ingin membuat suatu mobil itu mestinya dia memperhatikan bagaimana bentuk mobilnya tentunya ya, disesuaikan sama udara yang tentunya bisa dilewati ketika si mobil ini bergerak gitu ya, sehingga tentu saja pembahasan tentang fluida di sini sangat kental sekali. Begitu. Nah, kita diingatkan lagi tadi bahwa fluida itu kan zat yang dapat mengalir ya. Kemudian bentuknya bisa ada dua, cair dan gas. Selanjutnya dari sisi keadaannya bisa jadi si fluida ini keadaannya diam atau statis, tidak bergerak begitu. Kemudian di keadaan yang lain dia bisa juga dalam posisi bergerak atau dinamis. Di sini ada beberapa jenis tentunya aliran fluidanya bisa laminer atau turbulen. Nah, tetapi di sini yang akan kita pelajari begitu
khusus untuk video kali ini berkaitan sama fluida yang diam atau fluida yang statis. Kemudian apa saja yang bisa kita pelajari dari fluida yang statis ini? Di antaranya ada 3 poin yang pertama ini. Di antaranya adalah tekanan dan massa jenis dari si fluida. Kemudian ada variasi tekanan di dalam fluida yang statis. Ya, poin kedua. Kemudian poin yang ketiga ada kita pelajari tentang prinsip Pascal dan Archimedes. Sedangkan yang keempat dan kelima ini berkaitan dengan kajian si fluida ketika dia dalam keadaan dinamis atau ketika dia bergerak. Gitu ya. Tetapi pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang 3 poin di atas, di mana dia karakteristik dari fluida yang sifatnya tidak bergerak atau diam. Nah, jadi ada 3 poin ya, tadi sesuai yang slide sebelumnya, yaitu tekanan dan massa jenis dari si fluida, kemudian ada variasi tekanan dalam fluida yang statis, selanjutnya ada prinsip Pascal dan Archimedes. Nah, pada video part 1 ini atau bagian pertama, kita akan membahas dulu tekanan dan massa jenis fluida. Kemudian yang kedua dan ketiga ada di video part selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu besaran fisis berupa densitas atau massa jenis. Nah, saudara-saudara sekalian mestinya sudah mempelajari tentang ini ya ketika di topik tentang besaran dan satuan. Di situ salah satunya ada densitas atau massa jenis. Mungkin di sini kita akan ingat-ingat lagi, khususnya di sini untuk massa jenis si fluida, karena kan kita sedang membahas tentang fluida gitu ya. Nah, misalkan di sini saya punya suatu fluida, di mana wujudnya di sini adalah zat cair, kemudian dia berada dalam suatu wadah, saya pengen cari berapa sih massa jenis dari fluida ini. Nah, gitu ya. Nah, caranya, misalkan kita tentukan dulu titik mana yang kita pengen cari massa jenisnya. Misalkan titik 1 kah, atau 2, atau 3, boleh. Nah, caranya untuk menentukan massa jenis fluida di titik manapun itu, kita isolasi unsur volume kecil atau delta V di sekitar titik itu. Misalkan titik ini gitu ya, titik di sini kita ambil secuplik volume di sekitar titik ini tadi, gitu ya, yang kemudian kita sebut volume itu sebagai delta V. Nah, kemudian kita ukur massanya, kita dapat delta M, karena kita ambilnya sebagian ini saja ya. Jadi ada delta M, ada delta V. Nah, kemudian dari delta M dan delta V itu, kalau kita rasiokan atau perbandingan dari delta M dan delta V ini, perbandingan dari massa dan volume ini tadi, secuplik fluida ini, itulah yang kemudian kita sebut sebagai massa jenis atau densitas. Bahasa Inggrisnya density. Nah, jadi kita bisa cari tahu lagi di titik yang lain. Titik yang lain, misalkan titik 2, titik 3, 4, dan seterusnya. Nah, misalkan ternyata di setiap titik itu sama, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya tadi, nilainya sama, densitasnya, itulah yang kemudian kita sebut sebagai uniform density, atau densitas yang seragam. Misalkan fluidanya itu punya densitas yang seragam, berarti artinya di semua titik itu, nilai massa jenisnya adalah sama, atau seragam. Sehingga kita bisa tuliskan massa jenis, di sini simbolnya rho, sama dengan M per V, gitu ya. Tentu saja rumusan ini sama juga untuk gas ataupun zat padat tentunya ya. Nah, selanjutnya, misalkan saya punya beberapa jenis fluida. Di sini ada minyak sayur, kemudian air, tapi airnya dikasih pewarna begitu biar kelihatan warnanya merah, lalu ada sabun cuci piring, lalu ada sirup, kemudian ada madu. Nah, kalau saya taruh di dalam sebuah gelas, begitu ternyata dia menempati susunan tertentu, begitu ya.
Nah, susunannya ini memiliki memiliki makna tertentu. Nah, gitu. Jadi kita bisa kaji bagaimana sih kok bisa tersusun seperti ini. Begitu. Nah, ini kok dia bisa tersusun seperti ini? Ternyata itu berkaitan dengan massa jenis dari larutan-larutan ini atau zat cair ini atau fluida ini, gitu ya. Nah, yang paling bawah mestinya dia adalah zat cair atau fluida yang memiliki densitas paling tinggi. Kemudian selanjutnya yang lebih rendah lagi, lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Kemudian yang paling rendah, massa jenisnya. Begitu ya. Selanjutnya, kita bisa mengkaitkan massa jenis ini dengan bagaimana sih jarak antar partikel-partikel penyusunnya. Gitu ya. Kita tahu tadi kan ya, densitas atau massa jenis itu massa per volume. Itu sehingga kita bisa tahu bahwa kalau densitasnya rendah artinya massa persatuan volume ini dia sedikit gitu atau partikelnya sedikit. Kemudian dibandingkan yang ekstrim lainnya, misalkan di sini ada partikel-partikel banyak, artinya kalau dijumlahkan massanya besar gitu ya, lebih besar dibandingkan yang ini tentunya dengan volume yang sama. Artinya berarti dia akan memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan yang ini. Nah, jadi bisa kita kaitkan ya antara massa jenis dengan jarak antar partikel-partikel dari suatu benda. Nah, kalau misalkan kita lihat nih dibandingkan antara gas, kemudian zat cair, lalu zat padat. Begitu ya. Di sini ada beberapa contoh sekaligus berapa nilai densitasnya. Ada gas hidrogen, oksigen, kemudian dan yang lain. Kemudian ada untuk yang zat cair seperti alkohol, air, merkuri, begitu pun juga dengan yang zat padat. Tentu saja nilainya akan sedikit berbeda. Tentunya yang solid jika dibandingkan dengan yang gas angkanya jauh berbeda ya. Sehingga kini bisa kita ilustrasikan dalam sebuah gambar yang dimana bisa mengkaitkan antara densitas ini dengan bagaimana struktur dari partikel-partikelnya. Tadi bahwa yang gas dia cenderung bergerak bebas, kemudian liquid juga dia bergerak bebas tetapi masih bisa terikat sesuai dengan wadahnya. Kemudian yang solid dia memang benar-benar rapat begitu ya. Nah, kemudian tadi sudah kita selesai membahas tentang densitas atau massa jenis dari suatu fluida. Kita akan bergerak ke besaran fisis yang lain yaitu tekanan. Tekanan mestinya sudah familiar ya ketika topik besaran dan satuan waktu dulu itu. Nah, di sini ketika kita membahas tentang fluida ada yang namanya tekanan hidrostatis gitu ya. Di sini maksudnya untuk fluida yang statis gitu. Nah, misalkan contohnya seperti ini, tentunya ada seorang atau misalkan kalian gitu melakukan diving atau menyelam di dalam laut. Nah, tentu saja rasanya seperti kita ditekan oleh sesuatu gitu ya. Nah, sesuatu itu ternyata adalah si air ini atau fluida ini ya. Dia akan memberikan tekanan terhadap si orang dari segala arah. Karena fluidanya dia melingkupi orang ini, dia akan memberikan tekanan dari segala arah kepada orang yang masuk di dalam fluida ini. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan dalam bentuk yang lain, misalkan ada sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, bendanya ini akan mendapatkan gaya, gitu ya, memberikan dia gaya dari segala arah terhadap permukaan dari benda ini, gitu ya. Jadi ada gaya kemudian diberikan pada seluruh permukaan si benda. Nah, jadi
ini nanti akan berkaitan dengan tekanan hidrostatis ini. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jika fluida ini bersentuhan dengan permukaan padat, contohnya tadi ada balok atau orang masuk ke dalam air. Nah, fluida itu memberikan gaya. Gayanya itu tegak lurus ke permukaan bendanya dan di seluruh permukaannya. Sehingga kita punya gaya dan ada besaran luas permukaan dari bendanya itu ya. Sehingga kita punya rumusan tekanan, karena tekanan adalah gaya persatuan luas gitu. Nah, seperti tadi ketika kita membahas tentang densitas, misalkan kita ambil secuplik bagian dari fluida begitu, kemudian kalau ini misalkan dikasih sebuah sensor tekanan kecil ini ya, kemudian lalu diperbesar di gambar bawahnya, misalkan ini sensornya, maka fluida ini akan menekan, memberikan gaya terhadap luasan dari sensornya itu, ya, sehingga bisa kita tahu tekanan yang bekerja di elemen fluida ini adalah delta F per delta A. Nah, seperti tadi di densitas, kalau dianggap seragam di seluruh permukaan ini, maka kita bisa dapatkan tekanan yang nilainya dari bagian-bagian tadi yang nilainya seragam, gitu ya, sehingga bisa kita tuliskan rumusannya adalah P sama dengan F per A. Kemudian ini adalah satuan dari tekanan yang biasa kita gunakan untuk satuan sistem internasional, biasanya adalah Newton per meter persegi, gitu ya, atau bisa kita tuliskan sebagai 1 Newton per meter persegi ini sebagai 1 Pascal. Nah, kemudian ada satuan dalam sistem yang lain, misalkan ATM begitu. Kemudian ini adalah konversinya. Demikian saudara-saudara sekalian untuk video pembelajaran topik fluidastatis bagian yang pertama, yaitu tentang massa, jenis, dan tekanan dalam fluida. Silahkan bisa dilanjutkan ke video pembelajaran bagian yang kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.